ikuti. Perkenalkan, nama saya Okta Aulianur Majida. Saya jurusan agribisnis UPBJ Manado. Jadi pada kesempatan di pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha tahu. Baik, untuk hari ini izinkan saya memperkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Fitri, nggih. Namanya Ibu Fitri. Jadi Ibu Fitri ini boleh Bu, kalau boleh perkenalan terlebih dahulu Bu. Mungkin bisa memperkenalkan nama, kemudian umur dan asal di daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriani. Saya pengrajin tahu, pengusaha tahu. Umur saya 38 tahun, asal dari Gorontalo. Asal dari Gorontalo ya. Jadi begini Bu, untuk asal mula mau di dalam merintis tahu ini bagaimana ya Bu? Kenapa bisa dalam tanda kutip terpikirkan untuk peluang untuk tahu? Kira-kira bagaimana? Asal mula saya buat tahu itu suami memang apa? Tahu ada pengalaman, terus alhamdulillah ada modal untuk buka usaha tahu sendiri. Oh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi untuk apa nih kalau boleh tahu Bu, yang perlu disiapkan nih untuk pengolahan tahu itu kira-kira alat sama bahannya itu apa Bu? Jadi misal kalau Ibu pas awal-awal juga itu beli apa aja gitu kalau boleh tahu. Awal mula itu nomor satu tempat Mas. Tempatnya dulu ya. Tempat. Kalau sudah punya tempat, jadi kan sudah boleh mulai buat tempat apa itu untuk produksi. Ya rumah belanja alatnya untuk pengolahan tahu ini. Nah, terus di bahan bakunya. Ya bahan bakunya kedelai. Terus sama beli peralatannya ya Bu? Iya, peralatannya semua siapin. Oh. Kira-kira alatnya apa aja Bu kalau boleh tahu? Alatnya itu rupa gilingan. Gilingan. Ya, kayak untuk masak-masak gilingannya pastinya di belakang. Belakang gitu. Terus pancin apa wajan itu? Itu berupa kayak apa ya? Itu kayak sumur begini jangka. Oh, untuk merebus. Iya, untuk perebusannya. Oh, terus sama peraling ya, peralatan untuk Iya. apa? Kayu-kayu tuh. Kayu, ember-ember, sama apa itu tempat cuci kedelai. Oh, iya. Nanti alatnya saya tunjukin di belakang sini. Nah, terus kalau boleh tahu nih Bu, untuk model awalnya itu kira-kira berapa ya? Kurang lebih aja. Modal awalnya besar kan? Besar. Iya. Kalau sekitar 150. Sekitar 150 gitu. Jadi apa namanya, kan ini kan ada program pemerintah juga gitu, bisa pinjaman dana melalui apa namanya kur dan lain-lain. Berarti Ibu turut menjadi bagian dari itu ya. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak Iya. gitu, berarti mandiri. Kalau masalah mahal kan Heeh. bisa nolak sampai 10 karung. Oh, 10 karung. Per karungnya berarti yang karung 50 kilo. Oh. Kan apa namanya membuatnya itu berdasarkan permintaan pasar. Nah, niku bagaimana Ibu mengetahui permintaan itu sebelum melakukan stok bahan? Nah, kalau pertama kalau sudah punya langganan itu bisa dipastikan kan? Bisa dipastikan ya. Iya, kalau sudah punya langganan. Kalau mau masukin tahu, jadi kan begini, pagi saya naruh tahu toh, terus siang nanti jam 10 saya nagih. Nah, dilihat dari nagihnya habis nggak tahunya ini konsumen ini. Kalau habis berarti besok kan diisi lagi. Kalau misal ada yang
lebih nanti dikurangi lagi produksinya nih. Kalau umpama lagi sepi jadi Dikurangi. Oh gitu. Kalau area pemasaran Bu di daerah mana aja Bu? Saya cuma Selama ini. daerah Pasar Perum Pasar Perum sama nggih. Lapak-Lapak, DPI, Apungkas, Oh, sama iya. Pandu. Oh nggih nggih. Wah, Iya. mantap banyak alhamdulillah gitu nggih. Iya, Terus semoga lancar harus lah. kuat jalan, nawar-nawari Yes. supaya produksinya juga bisa Iya 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 ya, semoga sukses Bu ya. Amin, amin. Terus ini Bu, apa namanya? Untuk di pabrik ini Bu, Ya. berapa orang yang diperlukan Bu untuk apa namanya satu kali proses? Jadi satu proses itu berapa orang? Kalau karyawan saya semua Ada 7 nih. Nah, itu untuk struktur organisasinya langsung dikerjakan. Oh, kamu bagian ini Oh, ini iya. atau mereka saling melengkapi gitu Bu? enggak, masing-masing. Masing-masing gitu. Iya. Jadi mungkin ada yang bagian rebus sendiri, Iya. ada yang memberikan Iya. kesutan sendiri, sendiri. Tahunya Tahu sendiri. Olah apa ini kayak kedelai Kedelai sendiri. apa sendiri. Oh. Masing-masing. Anu Bu, ini kita tanya yang agak privat nggak apa-apa kalau dijawab nggih buatan apa-apa gitu. Kalau boleh tahu untuk gaji Kalau per minggu itu tergantung pengelolaan. Semakin dia banyak pengelolaan, semakin produksi banyak. semakin Berapa itu terus? Kalau Ah. yang nominalnya 2,5 juta. per minggu 2,5 juta. Enggak, 1 bulan. 1 bulan kurang Ada, lebih di sini ada 2 versi gaji. Minggu sama per bulan deh. bulan. Yang per bulan minggu itu yang bagian cetak. Berarti per minggu bagian cetak. Ya. Kalau yang bulan itu bagian cuci kedelai, motor, sama supir. Berarti mohon maaf, berarti kalau yang per minggu ada bisa pengemudi lebih besar nih Kira-kira. daripada yang per bulan toh. Jadi bisa kalau ada pesanan, oh ini pesan lagi di sini, oh Nambah banyak. nambah jam lagi Iya. nambah ya. Alhamdulillah. Terus Bu, untuk saat ini ada nggak Bu kendala, kira-kira kendala yang sering terjadi pas apa namanya produksi ini? Oh, kendalanya itu kalau tahu itu ya mesin itu kan. Mesin itu, Mesin kurang orang kerja itu kendala. kurang kerja itu ya kendala ya Bu ya. Iya. Kalau bahan baku tuh ada kendala nggak? Oh, enggak. Misal kalau di sini ada satu ketika yang nyetok kedelai nggak ada atau Enggak pernah selama Lancar, saya lancar. produksi tahu enggak pernah. alhamdulillah ambil kedelainya di Bu di mana kalau kita tahu? Oh, saya pengambilan kedelai ada 3 tempat. Oh, ada 3 tempat. Tergantung lah yang mana yang Di Manado semua. Manado semua, Enggak. gitu? Ini juga ada. Di Pok, di juga ada. Saya Kombo sama Bito. Sama Bito, Sampai ya. Bito. berarti Nanti area. itu kan kita kan produksinya kan per hari. Berarti kalau ngambilnya itu per panen di stok nopo per hari itu mereka sudah ambilnya sedikit-sedikit Jadi kalau tetap di pabrik habis itu saya kurang tentu saja. telepon saja nanti ya Berarti yang nyetok itu mereka nggih, yang nyetok saya ya. Oh yang nyetok kita mereka. ya. Nanti selama ini kalau misal Pak, aku minta sekian pasti ada nih, nggak pernah ada. Oh Pak, aku paling jauh ke daerah ini ya, Matungkas ya. Oh, Matungkas berarti ada ininya nanti kita ngirimi, pasti ngirim 10 narik nih. Ya kalau yang bagian jauh langsung Oh langsung kalau bagian jauh. Berarti kalau yang deket-deket aja lah nanti yang yang 10 pasar itu bukan yang nasi. Jadi, tadi kan kita bahas mengenai permasalahan teknis ya Bu. Ini kalau permasalahan non teknis nih, selama menjalankan bisnis sih kira-kira ada nggak Bu di kendala di pemasaran? Pemasaran itu ada juga sih Kak, namanya kayak pengusaha di sini tetap ada kendalanya. Pemasaran itu ya kalau cari pelanggan jalannya umpama produksi nggak bisa banyak, terus kan berusaha bagaimana cara supaya produksi bisa banyak. Kita kan orang harus cari pelanggan ya.
dan lagi. Kan sehari rata-rata berapa tadi? 10 Ya itu karung, 10 karung gitu. kalau laki-laki lah. Sampai 10 karung gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, pendapat Ibu mengenai harga tahu di pasar saat ini Bu, apakah sesuai dengan model yang dialokasikan? Jadi sesuai Sesuai, Bu. Kalau boleh tahu kisaran aja berapa Bu model sekali produksi itu sama ininya berapa Bu? dicarikan saja lah. Kalau umpama kedelai itu satu karungnya ya itu kena kedelai umpama dia 550 per karung gitu. karung 500 per karung 550 per karung kali saja Kali 8 nanti paling ditambah biaya operasionalnya gaji kan nanti dipotong orang kerja, dipotong makan. Kayu itu berapa tuh? Ya, kalau kayu beli kayu kayu itu berapa? per hari satu kali pemakaian itu biasa diangkat satu red itu 2 hari. Oh satu rek untuk kebutuhan 2 hari. Harga berapa? 300.000. Oh Nah, itu 2 hari punya. Jadi itu nanti pokoknya dipotong ongkos orang kerja, dipotong untuk keseharian makan, rokok, ininya semua. Ya itu ada potongannya semua kan. berarti kalau apa hasil produksinya itu jualnya berupa apa? Berupa hitungannya per gram apa per kilo? Ya, kalau sudah rupa jadi tani ya per biji, per ember, per patah. Oh kalau di Ada 2 harga. Ada harga 90 sama ada harga 110. 90 ada 110. Bedanya apa Bu? Bedanya kalau 90 itu potongannya kecil. Kalau yang 110 itu 2 papan punya teh Bang. 2 papan punya, jadi mau dipotong persis kan mau diperkecil itu beda. Berarti kalau apa? Tapi yang beli per papan juga ada Bu. Banyak yang harganya lebih murah kan per papan. Papan berapa Bu? Daripada yang Satu 90. papan gitu. Satu papan 110 itu. Satu papannya 55. Oh 55. Ya, kalau yang 110 itu 2 papan punya. Kalau satuan Bu? Satuan 500. Oh 500. Gimana? Oh gitu. Bisa produksi berapa tahun tadi? Kalau bisa. Sampai berapa ember? Berapa ember? Papan lah. Papan Ya, ya. berarti itu lah umpama makan nasi kilo itu kan jadi 5 erek. 1 erek itu 2 papan. Papan ya. Papan. Satu hari bisa 10 papan ya. Papan kali 8. 10 papan kali 8. 80 papan berarti sama dengan 80. Oh, berarti totalnya itu 80 ember gitu. Iya. 80 ember per hari. Kalau masak 88 karung gitu. Kalau masak lah. Oh. Berarti nanti 3 kali 8 karung, 80 ember ya. Kalau dijadikan papan itu 10 papan. Papan. Ya. Berarti Itu kan takaran 10 jadi 10-an. Dipakai 10 kilo. takaran 10 kilo. Jadi 10 kilo satu papan gitu. 10 kilo jadi 2 papan. 10 kilo 2 papan. Ya. Nah, proses awal itu direndam golengnya. Proses awal direndam Selama selama 4 jam. 4 jam. Jadi modal airnya sumur Bu. Oh iya. Jadi proses awal itu direndam sampai 4 jam. Nah, diangkat itu ditaruh di piring begitu. Oke. Terus kalau sudah satu karung sudah itu jadi 5 keranjang. Ya. Kalau di sini takarannya 10 kiloan. Kalau di tempat lain ini kan ada yang 1 kilo. Berarti kan 8 sampai 10 karung. Nanti itu nanti dijadikan 5 papan. 5 keranjang. keranjang. Ini 5 keranjang. Oh. Terus habis itu Bu Habis dicuci terus giling. giling.
gilingnya tetap per keranjang ya, bisa per keranjang. Yang satu keranjang langsung direbus. Terus setelah direbus Disaring. disaring. Misalkan itu antara ampas sama sari ya. Jadi ampasnya dibentukin, sarinya itu yang dibuat. Terus ampasnya dibuang atau ada Ampasnya ada yang ngambil, dan ampasnya juga dijual. Makan ternak. berapa? Berapa Bu ambasnya? Untuk itu 50 hari. Berarti per itu satu karung tuh. Per berapa? Keranjang kan. 3 keranjang baru 1 karung. Berarti direbus tadi ada ditambah apa? Tidak cuma direbus toh ya? Direbus pakai air aja. Jadi kalau sudah ditambah apa? Buka apa enggak? Oh, kalau sudah dipisahin antara sari sama ampas baru dikasih air kita kasih. Kita kasih itu yang kita dari kedelai. Kita botol atau kita apa ya? Di sini kita dari kedelai. Bentarnya tadi gede gitu. Iya. Itu biasa hitungannya berapa Bu? Kan tadi kan apa namanya jadi 5 apa namanya 5 rak 5 rak digiling, perannya digiling, berebus, terus disaring. Setelah itu kan jadi sari tahu, terus setelah itu dikasih kecutan, dikasih kak. Nah, kira-kira perbandingannya berapa Bu kalau itu? Kalau itu saya nggak tahu, anak kan saya tahu. Kopi nanti dikasih jadi berarti Kayaknya itu satu ember sari itu. oh iya, iya. Terus setelah itu baru nanti ada membuat baru press gitu. Nah, baru dicetak Cetak. kotak. Terus untuk berarti Bu, tadi kan saya agak lupa nih. Kalau modelnya tadi kan kedelai sudah dihitung sama ongkos karyawan. Ada nggak Bu ongkos selain 2 itu yang biasanya Ibu juga prediksi tiba-tiba oh ada, tiba-tiba oh enggak, ada nggak Bu? Nggak ada gitu. Nah, kalau mau untuk kendala kayak otomotif sampai itu kan sudah memang wajar. Iya. Tapi dengan alokasikan nggak untuk oh ini mobil tak jatah berapa bensin berapa Oh, iya. berapa Bu kalau bisa tahu? Kalau untuk seharian ini mobil ini kalau nggak salah itu 150 per hari ya Bu, ya. isinya. Isinya itu Kalau Jakarta diesel berapa? 100.000. 100.000 per hari. Suka Bu Suka itu nggak beli, maksudnya sebelumnya di ini gitu. Oh, nggak beli gitu. Berarti paling untuk selain bahan baku sama apa namanya gaji karyawan ya paling ya solar gitu sama gaji untuk apa namanya perjalanan. Oh rokok Mas, nah kadang ini. Rokok sehari-hari. Oh termasuk ini fasilitas ya. Nah, makanya selain gaji itu Biar semangat. memang kalau kerja kalau sama saya itu ada jatah rokok kalau Rendamnya nek kono-kono. Direndam. Ada model anggaran yang disebar khususnya buat bisa anggaran untuk perbaikan mesin, anggaran untuk merawat produksi ada nggak? Paling misal nanti kalau apa mesin nih ada satu rusak ya hari itu dibenerkan nanti bisa belum lagi tinggal
4 sen lah katakan gitu. Kalau saya Nah, iya. ada yang waktu Ah. yang Kalau mesin giling satu deh, kedua. ada diesel, ada solar, ada bensin. Berarti ongkos, apa Bu? Ongkos yang diesel tadi yang 100.000 itu udah dua-duanya ya? Enggak, itu untuk sehari kayak diesel. Oh, diesel tok 100.000, Iya. bensin tok. Bensin itu nanti sendiri, tapi kebanyakan pakai mesin cuma satu Oh, tapi rata-rata kebanyakan diesel. habis 100 lah untuk minyak. Iya. Jadi dua muatan hidup kalau banyak. Oh, berarti standar ya. Dua iya. Tapi rata-rata 100.000 itu udah full semua bensin. Nah itu solar, nah itu bensin 100.000. Terus nah ini untuk memanage pencatatan keuangan di sini Bu, adakah Ibu mencatat secara untuk sampai saat ini mencatatnya itu sistemnya bagaimana Bu? Untuk bisa Kalau namanya orang usaha sapi itu kan ya, belum tentu orang ini masak tangkuk bagus semua. Kadang itu ada kendala, ada kerusakan. Tapi ya untuk sistem kayak ikut nyatet sehari aku nyatetin, aku dapat ijazah nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa, kecuali kalau sudah ngumpul semua, jadi kayak orang kerja di kedelai sudah semua, ada juga ya itu kalau ibu tuh. Oh. Soalnya orang masak tahu itu belum tentu bagus semua, ada kerusakan juga kan. tapi ini deh, paling bicara di buku gitu deh. Oh hari ini dapat. Oh Oh enggak, tidak kira-kira. Oh berarti langsung aja dapat. Berarti per bulan ya aku baru tahu. enggak, enggak per bulan. Kadang saya kalau ngambil umpama 30 karung itu kan kadang 3 hari. Kan itu setiap order kedua sudah siap. Ini ada sisa atau enggak? Tapi bagi. Ya istilahnya kalau setiap order kedelai toh, di mana yang dari karyawan sudah dikasih semua, baru uang sisanya itu Masuk. selama ini belum pernah namanya perinci penghasilan. Masih bisa dihandle secara manual, pencatatan manual. Nggak mungkin lah istilahnya. Berarti ibu Bisa. semua yang ngatur beli bahan itu Iya. ibu semua. Iya. Buat atam lah, oh jenis-jenis ini loh, bisa nanti. Kirain adik udah yang order itu enggak, berarti cuma ibu semua. Ya semua itu saya yang pegang. Soalnya saya yang tahu, yang tahu. Kirain sudah ada orang kepercayaan yang Enggak. bahan Kalau baku. kepercayaannya anak saya sendiri. Pegang anakku ya sama aja dengan Yang muter ngambil uang itu ya. Berarti cuma anak cuma yang ibarat kata pemasaran lah ya Bu ya. Iya. Anu Bu, kalau sehari itu ini kurang lebih aja itu ada kerusakannya tahu berapa? Maksudnya ada kerugian yang enggak kira-kira yang enggak diestimasi. Loh, Atau satu juga itu kan tidak masuk di ember. Siap ya. Mama tadinya saudara kita itu kan itu pembagiannya nggak rata, kita masuk ember. Jadi kalau kerusakannya itu nggak bisa dihitung juga sih. Artinya kalau tahu sedikit memang yang bagian ngomong ini jadi masukin ember aja orang ada. berarti kalau boleh tahu di kan nggak bisa dihitung kalau diuangkan lah kita jual yang itu berapa? Nggak bisa di ini ya. Nggak pernah hitung lah. Ini yang masuk di ember yang bagus, yang bagus yang namanya orang jualan. Kalau umpama ember itu cuma kan boleh kita balik. Itu aja, nggak pernah
kalau logam itu kan nggak bisa ember, jadi eceran. Oh, di Kalau eceran itu kan boleh ditambahin. Jadi yang orang Kalau orang umpama itu juga boleh ditambahkan. Kalau ende itu memang khusus yang bagus namanya dijual loh. Kalau gorengan itu kurang lebih dapat berapa ember yang putih, yang anu kan kan itu mbak. kira-kira aja. Nggak semira-mira. Soalnya yang jaga di pabrik itu kakak saya keluar anak saya. Cuman selama produksi tahu itu nggak pernah saya ngitung. Cuman karyawan bilang yang potong tidak, yang motong ini biasanya ngomong, bu rambutnya mau elek itu aja berapa. Kalau memang dia usahanya memang usaha apa itu tak perlu gaji. Tak potong deh. Itu sampai apa Bu? Berarti yang dipotong gaji itu rusak yang bagian indikasinya gimana? Kalau saya itu sebenarnya kerjanya juga robot, kadang ada juga yang anak-anak kalau dari pabrik kerjanya sama di sini. KT asal. Nah, itu tak potong gaji. sampai berapa bulan yang potong? Mama potong gaji itu pemotongannya berapa? Tak potong gaji apa? Oh, gitu. Pak. Oh, jadi ini pertanyaan terakhir ini. Pesan apa buat kita nih, kita anak muda nih kalau dalam mengolah bisnis supaya istiqomah itu apa pesan-pesan? Pesan-pesannya untuk anak muda sekarang itu ya harus belajar ya. Nggih. Nomor satu itu kayaknya belajar nekuni dan berusaha. Nah namanya orang kalau umpama suka mau ada apa kayak usaha, Nggih, kan? Orang kan harus belajar dari awal dulu. Iya. Ya semangatnya aja belajar betul-betul. Nah namanya orang sukses itu enggak dimulai orang langsung enak enggak. Dimulai dari Susah dulu. susah dulu dari nol. sama ibunya dulu itu ya Iya. susah. Nah dulu kan pengalaman suami ada bisa tahu itu pun kerja sama orang. Jadi Oh. dari pengalaman itu dari pengalaman ada modal dikembangkan. Untuk anak muda sekarang ya istilahnya harus semangat aja, belajar betul-betul kalau pengen punya usaha. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya serta kesempatannya. Saya sendiri sangat banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu, dari bagaimana Ibu mengelola manajemen tahu ini, dan semoga teman-teman di sini dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipesan Ibu Fitri kepada kita semua. Mungkin cukup itu wawancara pada kesempatan kali ini. Sobat Yuni, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.